Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis struktur artikel jurnal. Perkenalkan, nama saya Solihatun, NIM 202041076, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Muria Kudus 2020-2021. Di sini ada judul yaitu Bahasa Inggris Siswa SMA Islam Indonesia Mempelajari dan Strategi. Abstrak, masalah yang dihadapi, bagaimana pembelajaran siswa mempengaruhi pembelajaran mereka, keyakinan, dan pada gilirannya, strategi mereka. Tujuan, untuk mengidentifikasi sekolah menengah atas Islam. Metode, wawancara dan keduanya kuesioner tertutup dan terbuka digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan. Untuk mengidentifikasi siswa, konsepsi item COLI, Purdy Hati digunakan, dan SIL Oxford untuk mengidentifikasi pembelajaran strategi. Hasil analisis dan data menunjukkan bahwa dari segi konsepsi, paling banyak siswa memahami belajar sebagai tugas agar bisa membahagiakan orang tua, mengabdi komunitas dengan ilmunya, dan yang terpenting sebagai cara untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada Allah Semua Perkasa. Siswa adalah kecenderungan pembelajaran bahasa Inggris berada di tingkat permukaan. Sebagian besar siswa menggunakan secara relatif strategi yang kompleks dan tingkat tinggi terkait dengan proses pembelajaran bahasa Inggris mereka saat mereka menggunakannya strategi metakognitif. Kata kunci: konsepsi pembelajaran bahasa Inggris SMA Islam, strategi untuk belajar Inggris. Di pendahuluan ada masalah, yaitu hanya sedikit penelitian yang memprihatinkan konsepsi belajar siswa, khususnya dalam belajar bahasa Inggris. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menyelidiki senior konsepsi siswa sekolah menengah dan strategi dalam belajar bahasa Inggris. Dasar teori untuk melengkapi masalah, yaitu konsepsi pembelajaran berkaitan dengan apa pelajaran, pemikiran, objek, dan proses belajar. Dari Bensos dan Lore tahun 1999, atau Apa Arti Belajar Bagi Pelajar, dari Marton, Dal Alba, dan Betty tahun 1993. Hasil observasi, bahasa strategi pembelajaran adalah sengaja atau otomatis peserta didik tindakan untuk mengatur bagaimana suatu bahasa dipelajari, dari Griffith dan Kensis tahun 2015. Hasil pengamatan, strategi pembelajaran sangat penting untuk setiap orang pelajar individu. Demikian pula dengan pembelajaran bahasa, strategi dibutuhkan oleh seorang pembelajar bahasa untuk membuatnya lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan, dan lebih efektif. Dari Oxford 2001 untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Di sini tidak ada dokumentasi. Hasil penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian ini yaitu penelitian Lin dan Tsai tahun 2008 mengungkapkan hal itu mahasiswa di Taiwan memiliki 6 jenis konsepsi manajemen pembelajaran, antara lain menghafal, menguji, melamar, mendapatkan status yang lebih baik, pemahaman, dan melihat dengan cara baru. Metode. Di metode ini, penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner kepada dapatkan data. Kuesioner terdiri dari 2 bagian. Itu bagian pertama berisi item tertutup, sedangkan bagian kedua bagian berisi item terbuka. Kuesioner tertutup yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi strategi belajar siswa diadopsi dari Oxford tahun 1990. SIL atau inventarisasi strategi bahasa belajar. Sementara itu, item terbuka untuk mendapatkan data apakah mereka memiliki konsepsi pembelajaran strategi pembelajaran selain yang telah disebutkan. Bagaimana ini mengharuskan siswa untuk menanggapi bahasa Indonesia. Terakhir, file wawancara dilakukan untuk mengecek dan mempertajam perolehan data dari kuesioner. Pembahasan. Di sini ada preferensi siswa tentang konsep pembelajaran. Beberapa tanggapan dapat dikelompokkan dengan konsepsi Purdy dan Hati tahun 2002 tentang belajar. Misalnya beberapa siswa menulis, 1. Belajar adalah menambah ilmu dan bukan hanya mempelajari mata pelajaran di sekolah, tetapi juga memahami bagaimana menjadi orang yang berbudi luhur.
2. Belajar adalah saat kita mampu memperoleh hikmah atau makna mendalam dalam setiap hidup yang kita jalani. 3. Belajar adalah menemukan pengetahuan, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan setiap muslim, baik pria maupun wanita, untuk menghindari kebodohan dan mendapatkan ridha Allah. 4. Melalui pembelajaran, kita bisa mengetahui segalanya. Pepatah Arab mengatakan, mencari ilmu bahkan sampai ke tanah Cina. Juga satu sama lain dan hadis mengatakan, carilah ilmu dari buayan ke kuburan. Itu karena pengetahuan tidak terbatas. Konsep pembelajaran siswa. Contoh tanggapan siswa. Temuan pertama dari jawaban siswa adalah bahwa ada kategori baru dari konsepsi belajar. Beberapa siswa menganggap pembelajaran sebagai menuntut ilmu atau mencari ilmu, mengejar ilmu. Ini mirip dengan kategori Purdi dan Hati tahun 2002. Belajar sebagai mendapatkan informasi atau info. Syarat menuntut atau mencari menunjukkan bahwa titik utama belajar adalah usaha untuk mendapatkan ilmu, apapun itu dari hasil, apakah mereka berhasil atau tidak berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Beberapa siswa memandang belajar sebagai tugas mereka orang tua. Hal ini tercermin dari respon siswa, seperti membuat orang tua saya bahagia dan membuat saya bahagia, orang tua bangga padaku. Hal ini sejalan dengan Salili tahun 1996. Temuan yaitu menyimpulkan bahwa siswa Asia mempertimbangkan pendidikan merupakan kewajiban terhadap orang tua mereka. Preferensi siswa untuk penggunaan strategi pembelajaran. Berikut ini termasuk contoh tanggapan diperoleh. 1. Dengan membuka saluran YouTube dan mencari natif, kemudian mengikuti cara pengucapan yang benar. Dengan membuka saluran YouTube dan mencari penutur asli, oleh karena itu mengikuti yang benar pengucapan. 2. Dengan mendengarkan musik dan menonton film atau video dengan subtitle Inggris dan dengan aplikasi pembelajaran bahasa-bahasa asing handphone. Dengan mendengarkan musik dan menonton film atau video dengan subtitle bahasa Inggris dan juga memanfaatkan aplikasi untuk belajar bahasa asing di ponsel. Penutup. Di sini ada simpulan dan saran. Simpulan. Pembelajaran menemukan bahwa secara umum mereka cenderung mengandung pembelajaran bahasa Inggris sebagai kewajiban untuk membuat orang tua mereka bahagia, untuk melayani komunitas mereka dengan pengetahuan mereka, data yang terpenting sebagai cara untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Perkasa. Dengan kata lain, mereka memandang pembelajaran sebagai ibadah dalam konsep Islam. Saran. Akhirnya harus disebutkan bahwa data ini studi sebagian besar mengandalkan kuesioner. Ini menyarankan bahwa penelitian ini memiliki kelemahan tersendiri. Kalau begitu, merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut melibatkan lebih banyak instrumen dan lebih banyak peserta dalam konteks yang berada di Indonesia. Terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada banyak referensi dari buku-buku atau jurnal yang digunakan untuk membuat penelitian ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.